Oke, semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan bahas Pegas. Ini ada request juga. Kemudian saya coba jawab beberapa pertanyaan. Sekaligus kuartal 1 di Pegas belum pernah dibahas, jadi sekalian saja untuk preparation nanti di kuartal-kuartal berikutnya. Apakah kuartal 1 bagus atau tidak. Ini saya record videonya di tanggal 11 Juni. Besok di tanggal 12 Pegasnya akan exit dividen, jadi kemungkinannya akan turun karena dia bagi dividen lumayan gede. Nah, ada satu pertanyaan juga dari Pak Aditama ini, kalau nyicil saham Pegas per bulan 1 juta selama 10 tahun kira-kira masih oke nggak Bang? Dan prospek kedepannya masih oke nggak Pegas untuk invest jangka panjang? Jadi pertama dari sisi angka dulu 10 tahun ya. 10 tahun ini bukan angka yang panjang untuk simulasi dividen. Jadi hanya ada 2 kuartal, maksudnya hanya ada 2 periode. Karena periode pertamanya 5 tahunan, periode keduanya 5 tahunan. Apalagi dengan per bulan 1 juta. Nanti nggak apa-apa, nanti kita simulasikan sekalian. Nah, sebelum itu sekalian saya bahas performa Q1-nya Pegas, jadi langsung aja ke laporan keuangan. Di laporan keuangan secara aset aman, jadi di kas juga aman, ini 148 ini masih oke banget. Kemudian dari liabilitas tidak ada isu deh, utang usahanya naik, artinya ini bagus dari pihak berelasi, artinya pembeliannya mungkin lebih banyak. Liabilitas aman, jangka pendek juga aman, masih stabil-stabil aja seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian total liabilitasnya juga oke ya, dari liabilitas jangka panjang 1,6. Ini saya tidak evaluasi secara rasio ya teman-teman, tapi hanya membandingkan dari kuartal ke kuartalnya saja. Ini disajikan dalam juta dolar Amerika, maksudnya dalam dolar Amerika, berarti kalau seperti ini adalah 2 miliar dolar Amerika. Ekuitas aman-aman aja, dari periode berikutnya ke periode sekarang juga naik nih, jadi di 6,5 miliar dolar. Pendapatan bagus banget karena ini naik 949 ke 966. Jadi kenaikannya karena untuk penjualan niaga gas ya di pihak berelasi ini dari 176 ke naik ke 190 juta dolar. Kemudian gas bumi untuk pihak ketiga juga naik. Jadi memang utamanya dia jualan gas bumi, jadi pendapatannya naik, tapi beban pokoknya naiknya sangat signifikan ini. Nah, kalau dilihat di detail beban pokok, ada pembelian gas di pihak ketiga yang naiknya lumayan signifikan. Dari 233 juta dolar menjadi 329 juta dolar. Naiknya itu 100 juta dolar. Ini agak surprise ya, agak aneh sebenarnya. Saya tidak cek detail di dalamnya seperti apa, tapi in prinsip kenaikan yang anomali seperti ini butuh pertanyaan ya, butuh jawaban ya. Mungkin di kuartal 1 kalau belum terjawab, nanti di kuartal 2 bisa terjawab. Apakah ini stok, tapi gas itu apakah bisa di stok ataukah pembelian di awal atas stok tertentu. Saya tidak menemukan korelasinya secara langsung di laporan keuangan ini. Jadi kita anggap bahwa di detail pendapatan yang naik dan beban pokok pendapatan yang yang naik signifikan. Jadi kenaikannya bisa kita simpulkan sementara menjadi sebuah kelemahan di operasional. Bisa jadi harganya naik atau bisa jadi ada sesuatu di situ. Kenapa? Karena dilihat dari persediaan, ini tidak ada persediaan yang signifikan naik. Gas alam itu dari 15 juta dolar menjadi 20 juta dolar. Tidak sebesar apa yang tercatat di 100 juta dolar yang naik tadi di di sini ya. Terus di persediaan yang lain juga tidak terlalu banyak perbedaannya, 82 ke 85, artinya cuma naik sekitar 3 juta dolar dan itu tidak signifikan. Oke, karena laba brutonya jadinya turun, maka laba operasinya juga turun dan laba sebelum pajak turun dan juga laba periode berjalannya turun. Turunnya lumayan signifikan ini. 90 dibagi 14. Sekitar 37% ya turunnya. Sehingga laba bersih per sahamnya juga ikutan turun. Kemudian dari sisi saldo laba oke-oke aja, arus kas juga oke, penerimaan dari pelanggan malah naik dan memang benar harusnya naik karena tadi pendapatannya juga naik. Detail pendapatan tadi sudah kita bahas, kemudian detail beban pokok tadi juga sudah kita bahas. Detail beban umum ada satu yang perlu di note, yaitu adalah gaji itu naik sedikit
Dan pengelolaan fasilitas ini turunnya lumayan signifikan, ini hampir separuh. Sehingga secara total beban umum itu bisa turun. Kemudian ada beban keuangan juga di situ, ada bunga utang obligasi tidak ada di 2025 tapi geser ini ke bunga pinjaman dari bank, itu ada club deal yang biasanya yang sebelumnya 4,8 menjadi 10,6 juta dolar. Nah, tapi secara overall totalnya itu dari 19 ke 18 jadi turun ya. Jadi kesimpulannya di Pegas laporan kuartal 1 cukup optimis ya, kelihatan dari salesnya yang naik. Apakah nanti di kuartal 2 berefek? Ya kita lihat aja nanti performanya di kuartal 2. Lalu gimana kalau kita invest secara jangka panjang? Kita sebelum ke sana kita lihat dulu potensi dividennya. Pegas akan bagi dividen hari ini adalah terakhir ya, karena ini saya record di 11 Juni. Ini kondisinya dia bagi dividen 182. Di harga sekarang itu adalah 1885. Kondisi yield dividennya 9,7%. Dibandingkan dengan 2023 dia 148%. 148 rupiah, jadi 7,9% di harga sekarang. Nah, di kuartal 1 tadi kalau kita proyeksikan selama ke depan dalam 1 tahun itu ada dua kemungkinan, ada 167 dan 185. Jadi turun ya di 2024 ke 2025. Tapi ini berdasarkan kuartal 1 saja. Kenapa ini tidak bisa kita validasi? Karena sebelumnya di kuartal-kuartal sebelumnya di 2024 kelihatan bahwa EPS-nya juga ajrut-ajrutan. Kuartal 178, kuartal 243, kuartal 350 dan 49. Jadi naik turunnya itu sangat signifikan. Nah, artinya di kuartal 1 ini tidak bisa merepresentasikan 1 tahun proses keuangan di Pegas tahun 2025. Jadi harus kita uji juga nanti di kuartal 2-nya. Sehingga dengan kondisi ini kita bisa proyeksikan kalau dia 185 dengan dividen payout ratio yang sama, maka kemungkinan bagi dividennya sekitar 8,1. Itu kalau 185. Tapi kalau 167 ini akan 7,3. Jadi kita pakai 185 dulu karena manajemennya kita harusnya challenge supaya nggak terlalu turun lah. Turun oke lah. Tadi 221 jangan ke 167 gitu. Paling tidak ke 185. Nah, dengan kondisi seperti ini kita asumsikan saja sekitar 8% ya Pegas punya dividen. Jadi kita masukkan aja di sini 8% yieldnya. Kalau hanya 10 tahun berarti 2 periode, nabung 1 juta per tahun selama 5 tahun. Itu dari 62 juta jadi modal awal 50 juta atau modal awal 0 ya. Nah, kalau modal awal 0 nanti di tahun ke-20 kita baru dapat sekitar 1.200.000 dividennya. Nabung 1 juta dapat 1 juta. Nabung 1 juta 1 bulan dapat 1 juta juga 1 bulan. Atau dari tahun pertama 12 juta menjadi 187 juta di tahun ke-10. Ya lumayan lah. Tapi ini tidak signifikan karena apa? Karena tidak di top up. Kalau hanya nabung saja mengharapkan dari dividen, leverage-nya yang sebelah sini, yang sebelah kanan ini kurang bagus nih. Dapatnya ya. Perkembangannya kurang signifikan naik ya karena yang ditabung juga lumayan. Menurut saya sih sebulan 1 juta itu belum terlalu menantang. Jadi mungkin bisa dinaikin lagi supaya lebih menantang. Jangan-jangan di tahun tertentu tidak hanya dari gaji, misalnya gaji sebulan 1 juta, tapi misalnya dapat bonus, dapat bisnis yang lain ya, bagi hasil bisnis yang lain bisa masukkan ke sini. Jadi kita kembalikan ini misalnya 50 juta, maka di tahun ke-10 itu dapat dividennya 1,9. Nah, baiknya sebenarnya ya kayak gini supaya marginnya itu besar ya. Kalau kenaikan cicilannya cuma flat begini, kenaikan dividennya jadi eksponensial ke atas. Kalau 25 tahun kita nabung jadi dapat 9,7 nih. Kalau 1 juta per bulan. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Aditama. Terus selanjutnya Om request saham sektor teknologi. Ya udah besok lah. Nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kita lanjutin besok aja. Jadi sekarang kita bandingkan aja Pegas, Pebit dan PBSA. PBSA hari ini naik ya, selamat ya, naik 7,6%. Kemarin yang nonton video dan langsung
eksekusi beli, ya selamat aja. Tapi sekali lagi saya bukan merekomendasikan untuk beli. Silakan Anda riset sendiri. Jangan mudah percaya apa yang ada di internet sekali lagi. Bahkan apa yang saya katakan dengan kondisi yang seperti ini, ya kelihatannya kan bagus banget gitu ya. Data-datanya lengkap dan seterusnya. Jangan mudah percaya. Tetap lakukan riset sendiri. Karena bisa jadi saya juga, karena ini saya isi-isi sendiri kan, bisa jadi manualnya juga salah misalnya. Mungkin saja itu terjadi. Tanggung ya teman-teman kayaknya ya. Nah, kita lanjutin aja deh. Sorry nih galau. Request saham sektor teknologi. Di list saya untuk teknologi itu ada MSTI, ada Elang Mahkota, ada MLPT. Ketiga-tiganya ini dulu MLPT sebelum seperti harga sekarang, hari ini naik lagi ya 8,1%. Harganya sudah tidak masuk akal 39.600. Yield dividennya tinggal 0,6 setahun. Jadi ini menurut saya udah nggak masuk akal. Kemudian Elang Mahkota dia punya yield ya ini 59, tapi ini dividen payout rasionya 145. Ini kurang bagus ya. Nah, paling sisa MSTI. MSTI dia punya kemungkinan di 8%. Saya belum evaluasi total, tapi intinya Anda mungkin bisa cek di MSTI. Silahkan riset sendiri. Dan teknologi dan telekomunikasi itu mungkin mirip ya. Kalau di telekomunikasi ada Telkom, kemudian ada GHON ya, Gihon. Telkom yieldnya lumayan, kemudian Gihon masih di bawah Telkom. Telkom itu BUMN dan size perusahaannya juga gede. Mau dihancurin dalam sekejap misalnya dengan Starlink, rasanya juga butuh waktu lah. Kalau memang itu bisa mengalahkan ya, dan butuh waktu. Terus, Assalamualaikum, TB sebaiknya bagaimana bila sudah punya saham dijual ke tender offer meskipun kondisi minus saja atau nunggu berita selanjutnya dulu? Ini dari pecinta tanaman. TB karena baru kuartal 1, jangan langsung diputuskan menurut saya. Karena kuartal 1 di saham itu, di batubara itu tidak ada yang bagus teman-teman. Semuanya turun di kuartal 1. Nah, TB ini kan jadi 0,08. Nah, kita nggak tahu nanti di kuartal 2, 3, dan 4 bagaimana. Dan kemarin juga ada isu ya, dia nggak bagi dividen dan seterusnya. Ya, karena baru kuartal 1 intinya bisa wait and see daripada cut loss. Karena saya tuh paling nggak suka sebenarnya cut loss kalau saya pribadi ya. Karena semua saham yang saya pilih itu rata-rata sudah saya evaluasi semua. Jadi kalau sudah memutuskan beli kemudian cut loss itu kayak gimana gitu rasanya. Jadi tetap aja biasanya tak average down. Tapi kalau memang benar-benar nggak memungkinkan untuk di hold atau kita nggak kuat lagi dengan floating, ya mau nggak mau putusin cut loss atau pakai trailing stop ya. Jadi turun berapa persen itu langsung ada pengaman di situ. Terus ada pertanyaan lagi, Kak, saya mau bertanya tentang economic mode-nya SPTO dan Toto. Concernnya jika produk Cina masuk, apakah akan menurunkan pendapatan SPTO? Pasti ya, kalau turun tuh pasti. Cina masuk itu ada beberapa kemungkinan menurut saya, karena namanya sanitary ya, namanya rumah itu kalau bicara di kamar mandi, menurut saya brand itu masih kuat sekali. Saya dulu juga mempertimbangkan antara pasang Toto atau bukan Toto gitu. Itu misalnya selisih harganya dalam satu item 100.000 atau 200.000 gitu. Mindsetnya kadang-kadang begini. Kalau saya pilih Toto, selisih 100-200.000, tiap hari saya ngeliatin, oh mereknya Toto, pantes. Daripada saya pilih yang lain, selisih 200.000 pas waktu invest pertama, rumah kan biasanya 15 tahun, 20 tahun baru dipugar ya. Atau bahkan ada yang 25 tahun, 30 tahun gitu. Kita menikmati selisih yang 200.000, 100.000 itu tiap hari gitu. Tapi kalau mereknya kita pilih yang lain, ongkos bongkarnya, gantinya, tukangnya itu luar biasa. Jadi menurut saya SPTO dan Toto walaupun ada produk Cina yang masuk karena brandnya itu sudah sangat kuat sekali, kehancurannya nggak enak banget ngomong kehancurannya. Penurunannya itu mungkin tidak akan sesignifikan seperti
seperti industri-industri yang non segmented. Kayak saya pikir kalau yang Toto dan SPTU itu mode-nya itu segmented karena dia melekat ke diri, melekat ke rumahnya masing-masing. Beda kayak misalnya tambang, Hitachi misalnya punya ekskavator ya. Yang menentukan kan pemilik tambangnya, kayak Haji Isyam beli pakai punya Cina misalnya. Si Haji Isyam sendiri tuh nggak nyetir ininya, nggak nyetir begonya, bigho apa eksavatornya, nggak nyetir alat tambangnya. Yang nyetir itu ya sopir-sopirnya mereka. Jadi pas waktu memutuskan itu tidak berhubungan langsung, tidak touching langsung. Toto beda. Pada waktu yang punya rumah memutuskan saya mau pakai Toto, yang punya rumah itu yang make gitu. Jadi bedanya di situ. Menurut saya masih lumayan oke lah Toto SPT. Melihat kondisi Adro sekarang, apakah sebaiknya dilepas ya Kak? For your information, average saya 2056 dari harga Adro terakhir yang 2120. Di atas 2000 harusnya itu ownernya masih jagain. Nggak tahu Adro sekarang berapa ya, bentar. Oh ya kan? Ya mestinya di atas 2000 ada yang jagain ya. Ini sebenarnya grafiknya agak aneh teman-teman. Anda lihat nih ya, di bawah-bawah itu ada volume segini ini. Kemudian ketembus di support 2021. Habis itu naik volumenya kecil. Nah, pada waktu kemarin diputusin apa tuh punya keputusan bahwa akan buyback. Tiba-tiba volumenya gede, jebret. Habis itu naik tuh, terus turun. Nah, ini kayak dijagain. Ini sopirnya pinter ini, Adro dan ADI itu ya, ADI. Saya kira sopirnya pinter, nggak kayak yang lain-lain yang gagal masuk FTSE, gagal masuk. Oh ya, ngomong-ngomong ADI sudah masuk FTSE. Nanti tanggal 23 Juni ya, minggu depannya lagi kalau nggak salah. Dan hari ini ADI kayaknya juga naik. Ah ya benar. Saya sendiri sudah mulai nyicil, sudah mulai masuk di ADI juga untuk nambah muatan dikit. Tentu saya nggak all in satu saham gitu doang ya. Jadi semua keputusan silakan diambil sendiri dan saya kira cukup untuk hari ini karena waktunya sudah panjang. Saya nggak tahu nih saya upload kapan, silakan nanti dicek aja. Karena di kerjaan juga lagi cukup headache ya. Jadi mungkin di record seperti ini agak telat, misalnya 1 hari 2 hari. Ya mohon maaf aja, paling nanti di akhir minggu ini saya coba update lagi untuk list dividen yang bulan Oktober atau bulan November, siapa aja yang ngelist siapa aja yang kemungkinan akan bagi, dan kita bisa cicil dari mulai sekarang karena sekarang masih bulan Juni. Jadi harapannya harganya masih secara average itu masih bagus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.